Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kesehatan untuk melanjutkan kajian Ramadan. Salawat dan salam tercurahkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa podcast Syariah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan ini kita memasuki kajian dalam tema etika konsumsi di dalam Islam pada saat bulan Ramadan. Pada hari ini sudah gabung bersama kita Bapak Dr. Zainuddin MAG. Beliau adalah Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Assalamualaikum Pak Dr. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Kita hari ini bertemu dalam kajian syariah yang akan kita bahas mengenai etika konsumsi pada saat bulan Ramadan. Sebetulnya kan pada waktu Ramadan ini masyarakat muslim seharusnya menahan berbagai hal termasuk konsumsi Pak ya. Tapi pada faktanya masyarakat muslim terkadang malah justru berlebih-lebihan. Nah, sebetulnya bagaimana hubungan antara ibadah Ramadan dengan spirit konsumsi masyarakat, khususnya menurut ajaran Islam? Gitu Pak ya? Oh, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh membawa acara tentang konsumsi di masa bulan Ramadan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini sebetulnya kita menjadi diajarkan dan menunaikan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh untuk menjalankan ibadah puasa. Tentu ini suatu ibadah yang sangat luar biasa, memiliki nilai-nilai hikmah yang agung, yang harus dilaksanakan oleh setiap orang muslim dengan penuh hikmat, penuh kekhusyuan. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pembawa acara, bahwa kira-kira apa korelasinya bulan puasa dengan spirit konsumsi yang pada realitasnya banyak terjadi di masyarakat itu, tingkat konsumsinya semakin lebih tinggi ya. Sebetulnya kalau kita kembali kepada pemaknaan puasa, dari segi definisi saja, ulama itu sudah menjelaskan sejak awal bahwa puasa itu adalah al-imsaku, menahan. Dari apa? Dari makan dan minum, itu yang paling dasar. Sebetulnya kita mungkin perlu menggali lebih besar, lebih dalam, dan menjelaskan dari mana al-imsak itu, menahan. Ya, bukan berarti, memang pada prinsipnya puasa itu adalah menahan makan minum dari sejak fajar sampai maghrib, itu secara syar'i, sehingga telaksananya itu sahnya suatu puasa. Tapi lebih jauh itu kita diajarkan tentang bagaimana spirit etika berkonsumsi dalam Islam itu. Minimal di dalam selama bulan Ramadan ini kita diajarkan banyak menahan diri terhadap hal yang bersifat konsumtif, mungkin seperti itu. Kita menahan diri dari hal yang bersifat berbelanja, berkonsumsi yang sangat-sangat berlebihan. Tentu ini perlu disiarkan lebih kepada kaum muslimin bahwa selama puasa ini sebetulnya kaum muslimin diharapkan lebih kepada hal yang bersifat spiritual,
lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah, bukan berarti membatasi konsumsinya, tidak. Itu karena sudah fitrah manusia. Manusia itu dalam posisi tidak bisa dibatasi. Cuman memang ajaran Islam juga mengajarkan ketika kita berkonsumsi itu dibatasi dalam beberapa, misalkan jangan berlebihan, wala tusrifu, jangan berlebihan. Kemudian jangan sampai mubazir, wala tubazir tabdziro, jangan sampai memboros-boroskan, seperti itu. Bahkan jangan terlalu juga dalam berkonsumsi itu sangat pelit gitu ya, bakhil bahasanya, itu tidak. Tapi memang ajaran Islam itu mengajarkan sifat yang moderat saja, seperti itu. Nah, kesempatan di bulan Ramadan ini tentu kita diajarkan lebih dalam lagi, bisa memaknai dari mana puasa yang oleh para ulama diartikan sebagai al-imsak, yaitu menahan. Mudah-mudahan kita bisa menahan diri, tapi bukan berarti kita membatasi diri dari konsumsi seperti itu. Tidak, insya Allah seperti itu. Baik, sebetulnya Islam itu luar biasa ya, sampai hal makan juga diatur pintar-pintar umat Muslim harus menahannya, karena itu bagian dari pembelajaran yang ada dalam ibadah saum itu Pak ya. Ya, betul. Baiklah, selanjutnya kira-kira nih apa sih yang harus dilaksanakan oleh kaum Muslim ya dalam perilaku konsumsi di bulan Ramadan ini sehingga dia bisa menghasilkan nilai rahmatan lil alamin. Ya, suatu nilai yang rahmatan lil alamin itu suatu ajaran agung diutusnya Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tentu kita dengan menjalankan ibadah ini harus bisa menggapai nilai-nilai rahmatan lil alamin dari puasa Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali kepada maqasidus syariah itu sendiri, salah satu dari maqasidus syariah dari yang pokok yang 5, salah satunya adalah al-hifdzul mal, yaitu memelihara hifdzul mal. Ini bisa dikaitkan dengan pelaksanaan Ramadan, dengan konsumsi ya, dengan maqasidus syariah, memelihara. Memelihara di sini itu kita diajarkan seperti tadi Jawa, seperti tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu mubazir, dan tidak juga bersikap bakhil. Jadi tentu intinya kaitannya dengan hifdzul mal, seperti itu. Saya teringat dengan suatu hadis Rasulullah SAW yang menyatakan kita harus mempersiapkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Salah satunya diantaranya adalah ginaka qabla fakrika, masa kayamu, masa beradamu sebelum datang masa fakirmu. Ini tentu bagian dari hifdzul mal. Ajaran Islam mengajarkan kita pandai-pandai mengelola kekayaan, pandai-pandai mengkonsumsi supaya kita bisa hidup sejahtera. Jadi intinya sehingga tercapai apa yang disebut dengan tercapainya maqasidus syariah, sehingga terwujudnya rahmatan lil alamin. Itu menurut saya seperti itu. Insya Allah tercapai seperti itu nilai-nilai. Luar biasa ya Pak Dokter ya, ternyata dalam konteks syariah, maqasid syariah, apa yang dilakukan oleh umat muslim pada saat bulan Ramadan kaitannya dengan konsumsi itu ternyata kaitan erat dengan hifdzul mal ya. Ya, ada kaitan dengan hifdzul mal seperti itu. Seperti yang tadi sabda Rasulullah. Mungkin kita agak lupa ya yang itu. Tapi ini saya pikir sabda Rasul itu penting sekali. Yang 5 perkara sebelum 5 perkara datangnya 5 perkara. Ginaka qabla fakrika. Kita ini jangan sampai merasa sedang berada gitu ya, kekayaan diboros-boroskan. Ingat, suatu hari kita mungkin membutuhkan. Penting itu kita jaga kesejahteraan diri kita di hari ini dan juga di masa depan. Iya, betul Pak ya. Pada saat Ramadan ini terkadang orang yang tidak mampu pun seakan-akan dia seperti orang mampu mengada-ada itu ya, sampai berutang dan segala macamnya demi memenuhi kebutuhan konsumsinya. Ya, kadang-kadang itu terlalu memaksakan diri. Bahkan itu dilarang juga dalam sekolah tuh, jangan sampai memaksakan. Itu yang paling penting. Iya. Nah, dalam rangka penyadaran, mungkin ya kita harus memberikan penyadaran terhadap kaum muslimin khususnya,
Sehingga ketika dia makan, paling tidak tadi poinnya dia tidak membazirkan, kemudian ketika membeli pakaian tidak dipaksakan, jangan sampai malah berutang-utang, itu yang terjadi ya. Betul, seperti itu. Nah, saya kira dalam konsep syariah itu sudah diatur, walaupun tidak seteknis itu ya Iya, Pak ya. betul. Memang itu kembali kepada diri kita dan lingkungan kita, itu yang paling penting. Seperti itu yang paling penting, bahwa memang secara detail teknis itu kembali kepada kita, tapi nilai-nilai universalnya ada di dalam ajaran agama kita sendiri. Seperti tadi maqasid besarnya, di antaranya ada hifdzul mas, kemudian sabda Rasulullah yang menyatakan kita harus mempersiapkan diri, jangan sampai ketika kita masa kaya kemudian kita mengamburkan diri sehingga masa depan kita malah terancam dengan kefakiran seperti itu. Itu paling penting juga diperhatikan. Kurang lebih seperti itu menurut saya. Baik, mungkin Pak Dokter ya, kadang-kadang kita melihat tadi yang berlebihan dan dipaksakan itu oleh masyarakat. Padahal Islam tidak, apalagi tidak mengharuskan, justru harus berjiwa sosial. Kalau kita punya lebih, harusnya berbagi gitu ya. Nah, makanya itu betul diajak seperti itu. fitrah, gitu ya Bapak ya. Betul seperti itu. Nah, Memang mungkin kita harus pandai-pandai mengelola karunia Allah berupa kekayaan kesejahteraan kita ini untuk kebutuhan kita di dunia. Tapi yang penting itu bahwa kekayaan itu adalah untuk juga meridhoi dan bekal kita di akhirat. Itu yang paling penting. Seperti itu. Jadi kekayaan kita digunakan sepenuhnya dengan tujuan ibadah, bukan untuk kebutuhan kepenuhan hawa nafsu seperti itu, Mbak. memang kesempatan di bulan Ramadan ini kan untuk beribadah yang sebanyak-banyaknya dari Ya. berbagai aspek ya, Ya, gitu Pak. itu yang paling penting. Karena kan nilai ibadah dalam bulan Ramadan kan dilipat gandakan. Nah, Jadi kesempatan gitu, seperti jadi itu. kalaupun mungkin yang berlebih bukan untuk dikonsumsi sendiri, harusnya berlebih dalam konteks beramal itu Ya, ya, berbagi ya. seperti itu. Sehingga nilai rahmatan alaminnya betul-betul bisa terasa oleh semua masyarakat seperti itu. Memang ajaran Islam, memang semua karunia itu jangan sampai hanya diri sendiri yang menikmati, tapi yang paling dekat dan yang paling jauh bisa juga ikut menikmati, merasakan karunia Allah Subhanahu wa taala itu. Itu yang paling utama. Iya betul Pak ya. Paling tidak mungkin dengan kajian hari ini diingatkan saja gitu. Ya, betul-betul mengingatkan diri kita sendiri dan juga mayoritas Baik, kaum muslim. mungkin Pak closing statement-nya Oke. untuk Ya, kajian kali ini. mari kita dengan masa bulan Ramadan ini dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dapat melakukan konsumsi dalam tingkat yang wajar berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian. Baik Bapak, terima kasih banyak atas pemaparannya dan diskusi yang singkat ini. Semoga memberikan berkah untuk kita semua. Saya selaku pemandu, mohon maaf apabila kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.